Coba jawab jujur deh, seberapa sering sih kalian merasa stres karena memikirkan hal-hal yang bahkan hal-hal tersebut tuh nggak bisa kalian ubah? Hal-hal yang ada di luar kendali kita. Contohnya kayak macet di jalan, atau tanggapan dan komentar orang lain terhadap diri kita, atau sikap toksik orang-orang di sekitar. Entah ya kalian aware atau enggak, tapi aku sih menyadari kalau sebagian besar sometimes waktu kita dan energi kita tuh dibuang hanya untuk memikirkan hal-hal yang ada di luar kendali kita, dan hasilnya malah capek mental sendiri. Makanya di video kali ini aku akan membahas satu aliran filosofi kuno yang bisa membantu kita untuk keluar dari jebakan mental ini. Namanya yaitu Stoikisme. Stoikisme ini adalah satu aliran filosofi yang udah berusia 2000 tahun. Yes, aku tahu udah lama banget, tapi ajaran filosofi ini masih sangat relevan sama kondisi kita saat ini. Banyak tokoh-tokoh besar dalam sejarah yang juga menerapkan prinsip Stoikisme ini. Contohnya ada Marcus Aurelius, beliau tuh adalah kaisar Romawi yang sangat besar pada zamannya, dan ada juga seorang filsuf bernama Epictetus. Sebenarnya masih banyak sih tokoh-tokoh yang menerapkan Stoikisme ini, cuma dua tokoh itu yang sangat terkenal. Di video ini aku bakal menjelaskan Stoikisme sesimpel mungkin ya, kita bahasnya pakai bahasa tongkrongan sehari-hari aja. Karena aku mau menjelaskannya secara simpel, jadi Stoikisme ini tuh bisa dirangkum jadi satu prinsip sederhana yang dinamakan sebagai dikotomi kendali. Simpelnya kayak gini, aku menganalogikan filosofi ini dengan membagi dunia menjadi dua hal, yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dua hal ini aku bagi menjadi dua kotak, misalnya kotak A dan kotak B. Kotak A berisikan hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan kotak B berisikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kesalahan yang sering kali kita lakukan adalah kita sering banget menempatkan hal-hal di dunia ini tuh di kotak yang enggak seharusnya. Kayak contohnya, kita tuh menempatkan hal-hal kayak opini orang lain, atau cuaca hari ini, atau macet di jalanan itu di kotak A. Seharusnya kan itu ada di kotak B, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Terus apa sih yang benar-benar bisa kita kontrol di dunia ini? Jawaban sederhananya aku kelompokkan jadi tiga hal. Pikiran kita, usaha kita, dan pilihan kita. Itu doang kok, cuma tiga hal sederhana itu. Contohnya kayak gimana reaksi kita terhadap macet. Itu kan reaksi kita, kendali kita, itu ada di kotak A ya. Kita yang mengendalikan emosi kita sendiri. Tapi macetnya itu sendiri kan nggak bisa kita kendalikan, jadi ada di kotak B. Sesimpel analoginya kayak gitu teman-teman. Ingat lagi dikotomi kendali. Ada hal-hal yang di dalam kendali kita, dan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Stoikisme ini tuh seakan ngingetin kita sama kekuatan utama yang kita punya, yaitu reaksi kita sendiri. Stoikisme itu bukan yang ngajarin untuk kita nggak boleh sedih ya, tapi lebih ke menekankan untuk saat kita sadar ada masalah, itu kita harus menyadari kira-kira masalah ini ada di kotak yang mana ya, apakah bisa kita kendalikan atau nggak bisa kita kendalikan. Sekarang aku mau ngasih tahu gimana cara mempraktikkan Stoikisme ini secara simple ya di kehidupan sehari-hari. Saat misalnya kamu merasa stres ya, atau kamu merasa kayak ada hal-hal yang mengganggu di hidupmu, saat itu juga mulai terapin filter 3 detik. Caranya tuh kayak gini, jadi begitu ada emosi yang datang yang kalian rasakan, tanya ke diri sendiri, ini kira-kira ada di kotak yang mana ya? Apakah ini ada di dalam kotak kontrolku atau di luar kontrol? Kalau jawabannya ada di kotak A, bisa kamu kontrol, segera ambil tindakan, pikirin tindakan apa yang bisa kamu lakuin. Tapi kalau jawabannya nggak bisa kamu kontrol, ada di kotak B, ya udah lepaskan aja, tarik napas dan alihin fokus ke hal-hal yang bisa kamu lakukan selanjutnya. Hal-hal yang membutuhkan energi kamu, yang lebih penting kamu alirin energinya ke situ. Stoikisme ini ngajarin kita untuk memegang kendali secara penuh atas fokus kita terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan sadar kalau di alam semesta ini ada juga loh hal-hal yang emang berada di luar kendali kita. Kunci buat hidup tenang itu nggak datang dari luar teman-teman, tapi dari gimana caranya kita fokus atas reaksi dan kendali diri kita sendiri. Fokus sama usahamu, sama reaksi positifmu, dan sama pilihan kamu untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Semoga kalian suka ya sama konten-konten filosofi kayak gini, karena jujur aku sendiri sangat suka berfilosofi. Jadi kalau misalnya kalian suka, aku bakal sering-sering buat video filosofi kayak gini. Tentunya kita akan membahas banyak hal yang sangat menarik. Dan teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Aku berharap videonya bermanfaat untuk kalian semua, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye.